Bayangin kamu hidup ribuan tahun lalu. Bukan tahun 90-an ya, tapi 3000 tahun sebelum Masehi. Kamu nggak punya HP, nggak ada listrik, tapi kamu tinggal di tempat yang bakal disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Yap, selamat datang di Mesopotamia. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu. Mesopotamia itu apaan sih? Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani kuno. Artinya tanah di antara dua sungai. Sungainya siapa? Sungai Efrat dan Tigris II. Sungai paling penting dalam sejarah manusia. Tempat ini sekarang masuk wilayah Irak, sebagian Suriah, dan Turki. Tapi dulu, ini adalah rumah bagi Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Kayak apartemen super ramai zaman kuno. Dan disinilah banyak pertama kalinya dalam sejarah terjadi. Pertama kali orang nulis, bikin hukum, bikin kota, dan bahkan bikin drama keluarga kerajaan yang lebih ribet dari sinetron. Kata kota itu sendiri berasal dari konsep yang lahir di Mesopotamia. Mereka bukan cuma bikin rumah, tapi bikin sistem. Jalan raya, saluran air, dan zona pasar udah kayak kota modern. Mari kita mulai dari yang paling tua, Sumeria. Sumeria itu kayak murid ranking 1 di kelas peradaban. Mereka udah bikin kota kayak Uruk dan Ur sekitar 4000 sebelum Masehi. Di Uruk bahkan ada seorang raja legendaris bernama Gilgamesh yang kisahnya jadi salah satu karya sastra tertua di dunia. Orang Sumeria ini kreatif banget. Mereka bikin sistem tulis yang disebut paku atau cuneiform. Bukan buat curhat sih, lebih ke urusan pajak dan pertanian. Prioritas, ya kan? Mereka juga membangun ziggurat, bangunan kuil berundak, yang jadi inspirasi buat piramida Mesir. Ziggurat bukan cuma tempat sembahyang, tapi juga simbol kekuasaan. Semakin tinggi, semakin dekat ke langit. Selain itu, mereka juga menciptakan roda. Iya, roda. Bayangin hidup tanpa roda. Mau ngangkut galon aja angkat manual. Dan jangan lupakan tablet tanah liat. Ini semacam Google Drive zaman dulu. Semua dicatat. Transaksi dagang, cerita mitos, bahkan ramalan cuaca. Nah, Sumeria juga punya dunia dewa-dewi yang rumit. Ada Anu, dewa langit. Enki, dewa air dan kebijaksanaan. Dan Inanna, dewi cinta dan perang kayak gabungan Venus dan Wonder Woman. Mitos mereka bukan cuma cerita, tapi juga cara mereka menjelaskan fenomena alam. Kenapa sungai banjir? Kenapa tanaman tumbuh? Dan kenapa kadang cinta bertepuk sebelah tangan? Cerita Inanna turun ke dunia bawah adalah kisah perjalanan spiritual dan simbol kematian kelahiran kembali. Gila, konsepnya dalam banget. Lalu muncullah Sargon dari Akkadia. Bukan Sargon YouTuber, tapi Sargon the Great. Dia nyatukan seluruh Mesopotamia sekitar tahun 2334 sebelum Masehi. Bayangin, kayak Avengers Assemble versi kuno. Dia bikin kerajaan pertama di dunia. Kalau sekarang kita punya negara, dulu mereka punya kerajaan besar yang terdiri dari kota-kota yang biasanya saling berantem. Tapi sekarang disatukan. Sargon juga jago strategi logistik dan bikin sistem pos. Kirim surat. Dia duluan yang mulai. Pasukan. Hari ini kita bukan cuma menaklukkan kota. Kita membangun sejarah. Beralih ke Babilonia. Kita nggak bisa lewatin Raja Hammurabi. Dia bikin kode Hammurabi. Sistem hukum tertulis pertama dalam sejarah. Ada 282 hukum. Termasuk hukum mata dibalas mata. Babilonia juga terkenal karena Menara Babel. Konon menara tinggi banget. Yang bikin manusia jadi bingung bahasanya. Kayak kamu nongkrong di Discord internasional tanpa subtitle. Dan jangan lupa Taman Gantung Babilonia, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Bayangin taman mewah bertingkat di tengah kota panas gersang, kayak punya rooftop garden di padang pasir. Babilonia juga jadi pusat astronomi dan matematika. Mereka udah bisa menghitung gerhana dan bikin horoskop. Jadi kalau kamu Virgo dan suka galau, itu warisan Babilonia. Mereka pakai sistem angka berbasis ke 60. Makanya 1 jam ada 60 menit. Kalau Sumeria itu, nerdnya. Babilonia itu,
pengacaranya. Maka Asur ini, tentaranya, kerajaan Asur dikenal dengan pasukannya yang super disiplin dan inovatif. Mereka bikin senjata besi, menaklukkan wilayah luas, membangun perpustakaan besar di Ninive. Yap, Raja Asyur ternyata suka baca. Mereka ngumpulin ribuan tablet dari seluruh penjuru Mesopotamia. Jadi selain galak, mereka juga kutu buku. Mereka juga ahli dalam teknik pengepungan. Kalau zaman sekarang ada game RTS, dulu mereka mainin beneran. Bawa menara pengepung. Kita bukan cuma datang, kita bikin sejarah. Tapi Mesopotamia bukan cuma soal raja dan perang, guys. Kehidupan sehari-harinya juga menarik banget. Mereka punya sistem pertanian canggih, pakai irigasi dari sungai. Ada sekolah buat anak laki-laki, tapi isinya bukan TikTokan, tapi belajar menulis paku. Cewek Mesopotamia juga bisa punya bisnis, bahkan punya properti. Keren kan? Mereka juga punya kalender, sistem angka berbasis 60, dan mereka suka bir. Nggak heran kalau mereka bisa mikir kreatif. Ada musik, ada puisi, ada drama panggung, dan tentu saja mitos para dewa. Salah satu yang terkenal adalah Dewa Enki, dewa air dan kebijaksanaan. Seiring waktu, peradaban Mesopotamia mulai meredup, penaklukan oleh bangsa luar seperti Persia. Dan akhirnya Alexander Agung membawa akhir bagi masa kejayaan mereka. Tapi warisan mereka nggak pernah hilang. Banyak banget hal dari Mesopotamia yang kita pakai sampai sekarang. Tulisan, hukum, kalender, konsep kota, sistem pajak, astronomi, jam 60 menit zodiak. Mereka memang peradaban yang udah lama hilang, tapi pengaruhnya masih nempel sampai hari ini. Jadi kalau kamu lagi nulis di buku, pakai kalender, atau bahkan marah kena pajak, ingatlah, mungkin itu semua karena Mesopotamia dulu memulainya. Dan semua ini terjadi ribuan tahun sebelum TikTok ditemukan. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya dari seri Peradaban Kuno. Kita bakal eksplor peradaban-peradaban hebat lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena belajar sejarah nggak harus ngebosenin.